Baik Ustadz Atabik, kita ke informasi Kementerian Kesehatan yang melepas petugas kesehatan haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Mereka akan bertugas mendampingi dan memastikan kesehatan setiap jamaah haji. 776 petugas kesehatan haji dilepas oleh Kementerian Kesehatan di kantor Kementerian Kesehatan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Mereka akan mengawasi dan memastikan kesehatan setiap jamaah haji, mulai dari penerapan protokol kesehatan sampai kendala cuaca ekstrim yang bisa mengganggu kesehatan jamaah. Ratusan petugas kesehatan haji ini diberangkatkan dalam 3 kloter dan bertugas mendampingi jamaah haji selama 40 hari. Adalah petugas jemaah saat ini betul-betul akan mengawasi dan memonitor jamaah karena ini pertama kali setelah kita ada COVID-19. Berarti yang pertama adalah protokol kesehatan tetap harus dijaga. Meskipun kita memang sudah menyampaikan bahwa semua jamaah itu harus vaksin 2 kali. Kemudian booster kita juga upayakan untuk dilakukan. Meskipun ada juga yang belum, tapi harusnya semuanya bisa. Termasuk vaksin meningitis. Masya Allah, senang sekali rasanya tahun ini akhirnya ada jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi. Ustadz Atabik, kemarin kita sudah bahas soal terkait tawaf dan sa'i. Sekarang kita akan bahas terkait rangkaian ibadah haji lainnya, yaitu tahallul atau memotong rambut jamaah setelah melaksanakan sa'i. Sebetulnya apa sejarah dan hikmah dari tahallul ini Ustadz? Dan sebaiknya dipangkas habis rambut jamaah atau cukup sedikit saja? Alhamdulillah Mbak Nurul Cinta, kita sangat bersyukur akhirnya jemaah kita bisa menunaikan ibadah haji. Tahallul adalah proses penghalalan kembali setelah dia diharamkan. Ketika jemaah haji mengenakan kain ihram, diharamkan apa-apa yang memang dilarang. Padahal kalau dia tidak mengenakan kain ihram yang serba putih, dia masih boleh. Mencukur rambut tidak boleh, menggunting kuku tidak boleh, mengenakan wangian tidak boleh. Selesai dia melaksanakan sa'i, kemudian sebelumnya tawaf, ada jumroh, maka dibolehkan dia atau tahapan akhirnya melakukan tahallul, penghalalan yang dahulunya diharamkan. Dia boleh lagi mengenakan baju biasa. Kemudian dia boleh lagi ya sebagaimana yang dibolehkan sebelum mengenakan kain ihram. Itulah tahallul karena sebelumnya adalah taharrum mengenakan kain ihram. Disitulah dahulu di masa Nabi SAW ada 2 sahabat Nabi. Yang pertama adalah dia mencukur habis atau menggundul. Yang kedua adalah dia mencukur pendek. Maka Nabi kemudian berdoa kepada yang mencukur habis, mencukur gundul dengan 3 rahmat. Rahimallahul muhallikin. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang mencukur habis. 3 kali didoakan oleh Nabi. Sedangkan yang mencukur pendek, Nabi mendoakannya 1 kali. Rahimallahul muqassirin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur pendek saja, tidak menghabiskan rambutnya. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, memang prosesi akhirnya selesai semua menunaikan kewajiban dan rukun haji atau umroh. Tahallul ini dengan mencukur rambut seluruhnya agar 3 rahmat Allah hadirkan untuk orang tersebut. Namun kalau keadaannya tidak memungkinkan, ini bagi kaum laki-laki. Kalau bagi kaum perempuan cukup sedikit saja. Bahkan ada isyarat ya, yang penting ada rambut yang diambil dari rambutnya. Untuk kaum laki-laki, kalau ingin mendapatkan 3 rahmat didoakan oleh Nabi, maka kita mencukur habis, mencukur gundul. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan, mencukur pendek pun sudah sah bahwa ia sudah bertahallul. Umumnya kita mencukur habis, insya Allah rambutnya akan lebih bagus lagi, dosanya banyak diampuni, rahmatnya dapat 3 dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nih Ustadz yang masih buat saya penasaran dengan Hajar Aswad. Bagaimana dengan sejarah Hajar Aswad ini? Sesungguhnya apa keistimewaan Hajar Aswad sehingga banyak sekali jamaah calon haji yang berebut ingin menciumnya? Ya, Hajar Aswad artinya kan batu yang hitam. Tapi tentu tidak sembarang batu. Para ulama sepakat batu itulah yang kemudian dahulu dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi yang berasal dari surga. Nilainya, keutamaannya tiada tara.
ketika pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau kemudian membangun fondasi Ka'bah dan Ka'bah, maka ada satu ruang yang kosong karena batunya atau batu batanya sudah habis. Maka diperintahkanlah Ismail untuk mencari batu tersebut. Dalam perjalanan, ia kemudian didatangi oleh Jibril alaihissalam dan diserahkanlah batu itu. Karena Ismail mencari batu yang terbaik, ternyata Jibril menyiapkan batu yang terbaik, yaitu batu yang dahulunya dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Saat itulah ketika sampai di ayahandanya Ibrahim, langsung Ibrahim menciumi batu itu karena dia merasakan inilah batu yang terbaik, batu yang paling mulia, batu yang paling indah, diletakkanlah di tempat sekarang Hajarul Aswad di Rukun Yamani. Sehingga para ulama, bahkan Nabi juga mencium Hajar Aswad itu, dan semua sahabat juga menciumnya bukan karena batunya, tapi nilainya, karena keutamaannya itu berasal dari surga Allah. Dan dahulu Nabi Ismail mencari batu itu, Jibril membantunya, dan sekarang alhamdulillah, tentu dalam keadaan tertentu jangan memaksakan karena ini bukan sebuah kewajiban. Namun jika memungkinkan, kita mendapatkan keutamaan. Jika tidak, cukuplah kita dari jauh untuk memberikan ucapan dalam tanda kutip, karena tidak mungkin kita langsung mencium secara fisik, apalagi dalam konteks sekarang ya kesehatan perlu dijaga. Karenanya sejarah dari Hajar Aswad itu tetap kita yakini sebuah keutamaan dan sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sampai di depan Ka'bah yang sangat agung. Baik, Masya Allah.